diskusi kami mengenai proses kreatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jelita sebagai moderator. Saya saya Alfia Sipa. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu satu, teori kreativitas. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif yang menunjukkan kata sifat yang memiliki arti daya cipta. Kreativitas merupakan kata benda abstrak yang berasal dari kata create. Dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses mencipta atau membuat. Dalam pengertian ini, kreativitas adalah kesanggupan seseorang untuk menghasilkan karya-karya atau gagasan-gagasan tentang sesuatu yang pada hakikatnya yang baru, dalam arti tidak diketahui atau belum pernah diciptakan sebelumnya. Proses kreatif yaitu berpikir kreatif dan merupakan proses kreatif atau tahap berpikir terdiri dari 5 tahapan, yaitu persiapan, usaha, inkubasi, pengertian, dan evaluasi. Untuk memperoleh hasil yang baik dan maksimal, maka kelima tahapan tersebut harus dipraktikkan dengan kesadaran dan usaha untuk menciptakan sesuatu yang prima. Oleh karena itu, untuk memecahkan sesuatu atau menghadirkan karya yang benar-benar perlu diawali dengan keinginan atau motivasi yang tinggi. Kelima tahap tersebut sebagai berikut. A. Tahap persiapan. Inti dari tahap persiapan ini adalah bagaimana seseorang dapat memperoleh fakta mengenai permasalahan dan perlu dicari solusinya. 2. Usaha. Tahap usaha merupakan tahap di mana seseorang menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat diterapkan. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Kalista. Kepada Kalista kami persilakan. C. Tahap inkubasi. Tahap inkubasi dapat membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang menyebabkan akibat proses penyelesaian masalah. D. Tahap pengertian. Tahap terjadinya iluminasi atau pencerahan pada saat itu terjadi dalam terang menulis permasalahan oleh siswa. E. Tahap evaluasi. Tahap menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan dan diminati. 3. Ciri dan sikap perilaku kreatif. Sikap perilaku kreatif merupakan sumber kekuatan dari banyaknya inovasi. Agar tetap bersaing dan kompetitif,
4 ukuran A3. B. Buatlah garis besar gambarnya dahulu untuk menentukan komposisi baru. Komposisi baru dibuat lebih detail dalam bentuk garis. C. Jika diperlukan tambahkan keterangan tertulis pada gambar agar yang membaca gambar dapat mengerti gambar tersebut. D. Pertimbangkan bahwa karya tersebut dapat dikerjakan dan selesai dalam 3 kali pertemuan. E. Tuliskan keterangan pada label yang sudah disediakan, kemudian ditempel. 2. Menentukan sketsa terpilih untuk menjadi gambar utuh. A. Amati 3 buah sketsa alternatif yang sudah dibuat. B. Perhitungkan aspek teknik, alat dan bahan yang akan digunakan. C. Pertimbangkan pula aspek pesan yang terkandung dalam sketsa alternatif karya seni rupa. D. Tentukan sketsa atau desain terpilih untuk membuat karya ekspresif. E. Setelah ditentukan, tandai dengan simbol ACC atau O dan berikan tanda tangan. Terima kasih kepada Asia. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia. Pada Fauzia kami persilakan. Merealisasikan proses karya seni rupa 2 dimensi. Jenis karya seni rupa 2 dimensi dan karya drawing dengan tema ekspresi personal. A. Lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya 2 dimensi. Bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau perwarna dan pembubuhan gambar lainnya. Alat dan bahan lukis yaitu kanvas, kertas gambar, kuas, pisau lukis, pisau palet, pensil, cat. Media alternatif yaitu kaca, lempen kayu, lempen logam, lempen plastik atau benda dimensi apapun. D. Sketsa. Sketsa merupakan sebuah gambar hangat dan ringan yang dapat digunakan untuk bisa mewakili atau sebagai kerangka pengharapan karya lukis. Sketsa yang dibuat secara detail dapat digunakan sebagai media ekspresi untuk dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan. C. Membuat portofolio proses pembuatan karya. Karya portofolio atau hasil karya merupakan karya atau proses pembuatan sebuah karya yang telah dilakukan seseorang dan didokumentasikan. Karya seni 2 dimensi berikut adalah cara pembuatan portofolio. 1. Membuat daftar isi portofolio. 2. Membuat kerangka portofolio. 3. Melampirkan data diri pemilik. 4. Mengurangi tujuan dan pencapaian. Baiklah, terima kasih Fauzia. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rara. D. Presentasi karya. Pertama, presentasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan dan terbuka yang bertujuan untuk menyampaikan ide atau gagasan, pendapat atau informasi kepada orang lain. Kegiatan presentasi ini biasanya diikuti oleh banyak orang yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap sebuah kasus proyek. Kedua, persiapan presentasi karya. Membuat inventarisir daftar karya serta didik. Lukisan atau karya yang akan dipajang harus sudah melalui tahap revisi karya, seperti teknik bingkai. B. Memilah dan mengelompokkan karya sendiri, bisa dilihat dari sistema, teknik, atau media. C. Mempersiapkan ruang pajang beserta alat dan bahan yang dibutuhkan. D. Mendisplay karya. E. Menyusun acara presentasi karya. F. Menyusun daftar undangan dan menyampaikan undangan kepada yang bersangkutan, seperti guru terkait, wali kelas, perwakilan peserta didik, perwakilan orang tua peserta didik, dan lain sebagainya. G. Mempersiapkan ruang presentasi. Ruang dibagi menjadi 2 area. Jika dilakukan di dalam kelas, berupa pengaturan meja kursi dan penggunaan dinding kelas sebagai area display karya. Apabila dilakukan di aula, bisa lebih leluasa dengan memajang karya-karya tersebut panel-panel atau standar lukisan sehingga. Terima kasih kepada Rara. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aini. Pada Nur Aini kami persilakan. 2. Mengenal jenis karya seni rupa 3 dimensi. A. Desain produk. Produk artinya bahan atau benda yang dihasilkan dari kerja manusia, baik secara manual maupun mekanikal. B. Patung. Ini patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang terbuat dari bahan batu, semen, bubble yang prosesnya dengan cara
dimensi atau ukuran yang lebih panjang dan lebih lebar. Karya seni rupa dua dimensi hanya dapat dilihat dan dapat dibuat di atas permukaan datar. Contohnya lukisan, seni grafis, gambar, desain komunikasi visual. 5. Media karya seni rupa dua dimensi. Bahan utama yang akan menjadi media berkarya seni rupa merupakan bahan yang harus dipakai. 6. Teknik berkarya seni rupa. Untuk menciptakan karya yang dengan bahan seni yang perlu dilakukan beberapa eksperimen sehingga dapat menghasilkan warna yang diinginkan. Demikian juga untuk melukis dengan teknik cat air di atas kertas akuarel akan dibutuhkan latihan berulang-ulang mengenali karakter dan efek yang timbul dari cat warna yang digunakan. Untuk proses eksplorasi gagasan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Dalam berkarya seni rupa tidak akan lepas dengan penerapan dan prinsip pembuatan seni rupa dua dimensi. Unsur seni rupa tersebut antara lain garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, terang dan warna. Terima kasih untuk hari ini. Penjelasan terakhir akan dilanjutkan oleh Eden. 3. Mengenal teknik presentasi. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan dan terbuka, yang bertujuan untuk menyampaikan ide atau gagasan, pendapat atau informasi kepada orang lain. Kegiatan presentasi ini biasanya diikuti oleh orang banyak yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap sebuah kasus atau proyek. Pada pertemuan kedua ini akan mempelajari teknik presentasi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mempresentasikan karya seni rupa dua dimensi ekspresif personal yang telah dibuat. Presentasi ini merupakan presentasi proses pembuatan yang akan menjadi ruang apresiasi bagi peserta didik lainnya dan akan memberikan peserta didik yang mempresentasikan karyanya. Pada saat melakukan presentasi, setiap presenter disarankan menerapkan prinsip 5W dan 1H. 4. Syarat menyampaikan presentasi. A. Menguasai materi dengan bahasa yang baik. B. Memiliki keberanian dan sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. C. Tersedia alat peraga atau alat bantu yang sudah dikuasai dengan baik. D. Memperlihatkan sifat yang luas dan tidak kaku, yang ditunjukkan dengan 1. Bahasa tubuh yang baik. 2. Melakukan kontak mata dengan seluruh halayak dan seisi ruang presentasi. 3. Memiliki ketenangan sikap. 4. Memiliki rasa humor. 5. Ramah serta 6. Berpakaian sopan dan rapi. 5. Struktur presentasi. Struktur presentasi yang umum digunakan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka merupakan kesempatan untuk menarik perhatian audiens tentang garis-garis besar presentasi yang dipaparkan. Bagian isi digunakan untuk menguraikan bahan pembicaraan ke dalam beberapa poin utama dan mengembangkan menjadi sub-sub poin dengan memperhitungkan waktu yang tersedia. Untuk menutup presentasi, lakukan dengan baik sehingga menimbulkan kesan terakhir yang mendalam yang akan diingat terus oleh halayak. Menutup presentasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan atau ditambah dengan tanya jawab yang memancing interaksi. Baiklah, terima kasih Adi atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.